selaku Kepala SDN Sadeng 3, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara in-house training penyusunan kurikulum. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Puput Alfrianti selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan doa dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Edi Sutono dan Ibu Ani Dwi Wahyuni, diakhiri dengan penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Tias saya persilahkan untuk memandu dan para hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa para pahlawan dan meningkatkan rasa nasionalisme. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, para hadirin dapat duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa agar acara ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat bermanfaat. Kepada Bapak Mas Duki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, marilah sebelum kegiatan ini kita laksanakan dan semoga kegiatan ini akan memberikan suatu manfaat bagi kita semuanya, terutama untuk kita para pendidik dalam rangka untuk membekali ilmu kepada putra-putri kita. Untuk itu marilah kita berdoa sekali lagi agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, keselamatan dan memudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasul ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwalil ahwal wa taqdirana biha min jami syai'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asrarika ya jamal khairati fil hayati wa al-ma'mat. Allah sallallahu ya Allah wa sallim jinana wa sallim akhirana wa sallim ya muslimin wa muslimat al-ahya'i minkum amwat. Allahumma la ta'ala fi ma jinna la tabanilahu fatta walhamani ila barista walaiban irtata walaisani ila salatu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa wa tubna tibahil batila badulatinatan. Allahumma siwatal mustaqim ya Allah sallallahu ya al-mursalin rabbi jidni ilma wa tubni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa taqina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Diki. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dan pemberian informasi oleh Bapak Edi Sutono. Kepada Bapak Edi Sutono saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Sutono SPD, selaku pengawas Bupati, dan yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik semua di SD Sadik 1, SD Sadik 3, saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat Al-Quran suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kurikulum merdeka maupun penyusunan kurikulum yang sudah saya angan-angan sejak kapan ini kita mau menyampaikan. Ternyata kok Pak Edi jawab Ibu, saya diberi waktu kapan? Setelah rapat itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Pak, terus nanti kalau Senin jangan Senin Rebu saja. Nah, kalau Rebu nanti persiapan kita siapkan matang dan sampai nyusunnya itu selesai, Pak. Tapi ini baru belum semuanya nih, Pak, baru sedikit tapi ya sudah saya benahi karena ada 2 kurikulum yang harus kita buat. Ini baru saya menyusun yang kurikulum merdeka. Ini juga saya bagi bersama teman-teman, saya minta tolong untuk pembuatan kurikulum. Monggo next, Pak. Ini kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, materi diskusi diantaranya seperti itu yang saya peroleh. Ada struktur kurikulum, ya isinya seperti itu yang A, yang B penyusunan kurikulum, yang C itu tentang prinsip pembelajaran asesmen dan penerapan termasuk pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik.
Yang D, penggunaan perangkat ajar. Next. Ini apa kekasan dari Ulu Merdeka? Ini struktur kurikulum Merdeka diantaranya seperti itu. Ini kalau yang kelas 1 sama dengan kelas 4 sudah ada bayangan, Pak. Tapi untuk yang lain kan masih bertanya-tanya. Ini harusnya disampaikan kata pemateri, Pak. Karena saya sudah diberikan ini di LPMP itu selama 3 hari. Tapi kalau di sini hanya diberikan waktu barangkali 15 menit, ya saya ngebut. Okay. Nanti bisa di-share di grup dan dipelajari bersama-sama. Itu struktur kurikulum Merdeka. Kegiatan intrakurikuler itu untuk setiap mapel mengacu pada capaian pembelajaran. Selanjutnya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Lanjut, Mas. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kan kasnya begini. Kalau kita di kelas 1 dulu yang dulu di kultivasi itu kan selesai baru naik ke kelas 2, materinya seperti itu. Misalnya materinya itu sekarang itu melewati fase, ya. Jadi kelas 1, 2 itu ada di fase A. Kelas 3 dan 4 itu fase B. Dan kelas 5 dan 6 itu di fase C. Dan di kelas 1 dan 2 itu artinya begini. Misalnya pembelajaran matematika. Matematika itu kan sampai 1000. Nah itu di kelas 1 kok belum mateng, itu bisa dilanjutkan di kelas 2. Nah materi itu selalu berkaitan seperti itu, tapi fasenya pokoknya gandengannya ya kelas 3 sama kelas 4. Nah ini Bu, dan sementara ini kita kan baru melaksanakan yang kelas 1, kelas 2-nya belum. Kelas 2 kan dilanjutkan untuk tahun yang akan datang. Tentunya kita bertahan. Halo Mas. Ini pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Yang kedua, mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik tadi yang disampaikan, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mapel. Terus yang berikutnya, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mapel dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing tidak harus sama. Kalau diterangkan dari satu persatu dari profil Pancasila itu kan banyak, itu bisa ditanamkan secara capaiannya itu dalam pembelajaran. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk alokasi waktunya, alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun. Kalau dulu kan jamnya kita 24, gitu. Kelas misalnya kelas 1 24, terus yang lainnya 28. Itu tidak ditotal semuanya, nanti di sini ada. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Mas waktunya. Nah, di sini bisa dilihat bersama-sama. Ini alokasi kelas 1. Di alokasi kelas 1 ini, di situ kan ada asumsi 1 tahun. 1 tahun itu ada 36 minggu. 1 JP-nya masih 35 menit. Misalnya ini di kelas 1 itu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Per minggunya dialokasi per tahun minggu. Jadi itu jumlah semua Bapak Ibu ada 108. Berarti itu 3 itu Pak. Nah terus sisanya yang 1 jam itu dikumpulkan jadi 1 alokasi proyek. Nah proyeknya itu ada 36.
terus dijumlahkan per tahun dari minggu dan alokasi per tahunnya itu total JP per tahun ada 144 terus dan seterusnya sampai ke bawah. Ini ada bahasa Inggris, ada PJOK, ya, semua itu di total seperti itu sudah terlihat. Terus di situ ada bintang Bapak Ibu. Itu kan ada bintang 1. Misalnya itu di sini ada bintang 1 nih. Ada bintang 1 itu di seni budaya mungkin. Nah itu diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Berarti ini nganu agama ya. Itu bintang 1 sebelah. Terus yang di bintang 2 itu ada di seni budaya. Itu satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Boleh seni musik, seni rupa, seni teater dan lain-lain yang ada di situ. Di sini sudah terpapar itu seni budaya diantaranya. Nah itu juga di sini. Kalau di Salatiga kan ada seni tari, ya. Itu. Terus langsung yang itu bintang 3 yang di bawah itu ada 72 ya. Per minggu 72, per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Terus yang bintang 4 itu di sebelah sini total JP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini kan alokasi untuk kelas 1. Monggo Mas lihat sampai kelas 2 nanti yang besar saja nih, terus 3, 4 terus lanjut. Saya sedikit saja nanti biar dilanjutkan. Terus ya, ini muatan lokalnya saya akan menyampaikan proyek tidak bingung teman. Nah, muatan lokal di sini ada satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan muatan lokal. Ini muatan lokal pakai apa? Sesuai dengan karakteristik mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Di situ metode mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mapel lain. Juga mengintegrasikan muatan lokal ke tema proyek penguatan profil Pancasila. Mengembangkan mapel khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Nah ini kurikulum operasional satuan pendidikan diantaranya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Lanjut Mas. Kurikulum operasional yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Ini contohnya di bawah itu pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasikan dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Lanjut Mas. Di sini ini komponen KOSP ini. Intinya komponen kurikulum operasional pendidikan. Itu salah satunya seperti itu, harus ada karakteristik satuan pendidikan, visi misi, pengorganisasian, perencanaan pembelajaran dan lampiran-lampiran. Satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi dan mengadaptasi contoh model perangkat ajar yang diberikan oleh pemerintah. Terus yang bawahnya, terus lanjut Mas. Ini prinsip pengembangannya, lanjut Mas. Terus analisis karakter satuan pendidikan banyak sekali. Saya mau ke proyek aja. Oke. Berarti di proyek ini ngeten Bapak Ibu. Dan Mas. Ini contoh jadwal pembelajaran berbasis mapel. Itu contohnya seperti itu. Di situ kan ada, tadi kan ada contoh di kelas 1 ada 36 untuk proyek itu masih ada contohnya di sini kotak-kotak. Misalnya Bu Ani itu panjenengan mau melaksanakan anak-anak kelas 1 itu ditanamkan untuk memakai baju yang benar, mandiri,
pakai baju sendiri, sepatu sendiri, biar meringankan orang tua. Lah itu proyek itu boleh di setiap pekan 1 minggu sekali boleh. Nah, mau diambil itu atau di semester apa bulan atau di akhir semester. Nah ini kalau di akhir semester, kalau yang kelas-kelas tinggi, misalnya kelas 4, 5, 6 mau diajak membuat batik, batik itu hari pertama ini kudu ngene. Kan kalau kita menggunakan jam keterampilan yang multilas kemarin kan dibatasi 1 jam ada 1 minggunya ada 4 atau 3. Nah itu saya kira belum bisa selesai. Nah ini kalau di proyek ini boleh selama terakhir bulan itu kita ngambil pokoknya sesong batik terus pertama dari ini terus buat sampai terwujud anak itu benar-benar bisa tahu. Misalnya kelas 6 diwarai gawe telur asin ini caranya lah gue kayak ngubah itu entek itu mas waktunya. Nah itu dibuat sampai jadi sampai akhirnya begini dan diarahkan ke anak itu bisa dijual. Jadi anak iso dari ini usaha seperti itu. Terus misalnya kelas yang lain mau membuat apalah terserah yang kira-kira itu memakan waktu, kok di sekolah tidak ada, boleh menggali ilmu di luar. Misalnya kita mau membuat tahu, jadi tahu di piye, kan anak itu semua tidak bisa diarahkan mulai sesuk dari pegawai KP kan tidak. Lah umpama dengan ilmu-ilmu seperti itu anak-anak bisa berkembang dengan sendirinya sehingga bisa hidup mandiri. Salah satunya memberi profil pelajar Pancasila seperti itu. Ada tanggung jawab, kebinekaan lokal dan lain-lain. Dan mas kita sekarang beralih ke kurikulum mas. Itu di Pak Edi. Nanti Pak Edi kan ada di Sadek 1. Ini bisa saya sampaikan dengan teman-teman yang lain. Itu mas Edi. Pak kabare nganu kaya fotoku. Transformer. Sambil menunggu boleh dimakan Mas Aji? Niki Pak Edi, kurikulum yang berusaha saya, kurikulum operasional sekolah, program sekolah. Harusnya sini tidak program penggerak, kita belum menggerakkan. Gitu Pak, tidak menggerak ya Pak. Oh, belum. Net saja nanti itu dibetulkan. Nah itu Pak, diantaranya adalah lembar pengesahan, ada lembar pengesahan di situ. Terus nih Pak Edi, lanjut Mas. Itu nanti ada. Terus ini rekomendasi penetapan kurikulum operasional sekolah. Lanjut, ini Pak, banyak yang tadi tinggal sih Pak. Ini baru 1 itu daftar isinya. Ini belum saya bahas sama teman-teman, tapi saya tadi Pak Edi. Lanjut Mas. Nah ini yang merah ini Pak, saya menunggu itu kan peraturan kepala dinas dengan anggaran itu loh, kaldik. Saya nunggu kaldiknya kan, tapi belum ada peraturannya. Dia nanti bisa diganti. Monggo Mas terus. Itu diantaranya.
Dan tadi itu baru nyicil Pak Edi. Sedikit dulu sedikit. Nah itu diantaranya misi dan misi Pak. Baru segitu Pak. Oke, ngoten nggih Pak Edi. Monggo punjuk mriki mangke Pak Edi kesini. Oke, ngoten Pak Edi, yang saya sampaikan sedikit untuk teman-teman bisa menjadi bekal nanti ditambah Pak Edi yang luar biasa banyak, bisa untuk teman-teman kedepannya bekal di tahun ajaran baru. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan tentang kurikulum yang sangat luar biasa dari Ibu Ani. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ani. Nah, selanjutnya pemaparan materi oleh Bapak Edi Sutono. Kepada Bapak Edi Sutono saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita yang saya hormati, kami luar biasa. Yang saya hormati para bapak dan ibu guru dan juga tenaga pendidikan yang ada di SD Sarden 3 ini. Alhamdulillah bersyukur pada pagi yang cerah ini kita bersama bisa bertemu ya di ruang ini dalam keadaan sehat tanpa ada arah suatu apapun. Saya ingin menyampaikan terima kasih Maimang Relabila saya minta untuk bisa duduk bersama ya, saling komunikasi bersama-sama, saling silaturahmi bersama-sama mumpung ini anak-anak belum masuk. Karena kalau sudah anak-anak masuk itu kan mengganggu dulu ya proses sebagai guru untuk menyampaikan pelajaran kepada anak. Nah, di minggu ini saya maraton. Sahabat maraton ya. Setiap hari saya masuk di tiga sekolah terus. Insya Allah nanti di bulan Jumat Sabtu itu sampai semua pilihan saya sudah bisa yuk bareng-bareng dengan Bapak Ibu yang guru ya. Tapi ada beberapa nanti di tengah-tengah pelaksanaan pembelajaran. Tujuan kami adalah bersama-sama untuk mempersiapkan diri terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru yang akan dimulai besok tanggal 11 Juli. Banyak hal itu memang harus mulai kita persiapkan dari sekarang. Alhamdulillah ini luar biasa, Bapak Ibu guru semangat semua. Ya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan pada Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu. Tidak menyimpang, memang seperti itu apa yang disampaikan Bu Ani ya, terkait dengan paparan implementasi kurikulum merdeka. Ini memang hal yang tak perlu bagi kita ya. Dan kita memang tarafnya masih taraf tidak ada yang salah. Nanti kita mau belajar dulu untuk melangkah. Ide luar biasa ini dari Bapak Kepala Dinas bahwa yang penting Kota Semarang daftar. Dengan itu dulu harus yang keliru daftar mandiri berbagi. Mandiri berbagi masalah. Ini terjadi seperti itu. Orang mandiri belajar, katakan boleh. Oh ternyata si mandiri berubah. Diubah KP, alhamdulillah di Kecamatan Gunungpati sekarang sudah milih yang mandiri berubah. Ada 3 itu pilihan ya. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Mandiri berubah ya sambil belajar, sambil merubah pelan-pelan dan tidak ada yang salah dari untuk melangkah terkait dengan IKN itu. Kalau sudah mandiri berbagi itu sudah bisa mengembangkan. Dan alhamdulillah pemerintah ya konsumen sudah menyiapkan beberapa kaitan yang harus kita tahu terkait dengan perangkat pembelajaran.
Kan gitu. Kita itu tinggal apa sebenarnya? Mundur kan dari contoh-contoh pemerintah itu. Tinggal buka akses itu banyak contoh-contohnya. Disiapkan, modulnya sudah disiapkan, tinggal kita mau enggak. Dulu di situ sudah ada persiapan kita. Yang terpenting adalah kita nanti memodifikasi. Itu sekarang sudah diberi kemudahan. Kalau dulu itu kadang-kadang mengawasi belum tahu, nek gurunya mengakses itu luar biasa, sudah tahu dulu. Dimodifikasi sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah masing-masing. Jadi kita masih belajar. Insya Allah nanti startnya di tahun 2024. Diawali dari kelas 1 dan 4, 2 dan 5, terakhir 24, 3 dan 6. Sudah tas landas ke sana. Sudah banyak pengalaman yang saya buat. Itu gambaran yang pertama. Ibu bapak yang saya hormati, tadi saya sampaikan ada banyak hal yang harus kita persiapkan, yang makanya kita ajaran baru. Yang pertama, kesiapan tentang MPLS-nya. Sampai di insya Allah. Sudah dibentuk panitianya ya Bu. Berapa hari Bu? 3 hari. Banyak rencanakan yang bagus. Pelaksanaan MPLS didokumentasikan, dihasilkan dokumentasi itu. Kegiatannya juga didokumentasikan, rencana kegiatan seperti apa juga ada. Melaksanakan yang bagus. Mungkin sekarang ada pandemi, panjenengan bisa juga mungkin mendatangkan orang tua. Mungkin kalau rencana juga bagus dan lain sebagainya ya, tentang program sekolah dan sebagainya. Itu bisa dilakukan, mau direncanakan yang bagus. Pengenalan lingkungan sekolah itu penting ya. Menyampaikan tentang tata tertib, tentang sekolah, program sekolah, guru dan sebagainya. Orang tua juga bisa disampaikan tentang ke depan dalam 1 tahun seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan terkait perangkat pembelajaran. Ini penting Bapak Ibu. Perangkat pembelajarannya monggo dipersiapkan. Yang kemarin yang Bapak Ibu masih menggunakan K13, bukan hanya asing lagi, tapi terkait dengan perangkat pembelajaran K13 ya. Itu program tahunan, program ya, semester, ada silabus dan sebagainya. Tentunya itu pasti ada di sekolah. Nah, bagaimana Pak untuk tahun ajaran yang baru ini? Panjenengan itu dengan kumpul, kemudian di review. Review itu artinya ditelaah kembali. Ditelaah kembali. Kemudian ada rupa-rupa panjenengan untuk ajaran yang baru. Nah, masih relevan? Tidak apa-apa itu. Kan gitu. Hingga kita mereview, menelaah terkait dengan mungkin tahun pelajarannya. Gitu deh. Seperti itu. Ditelaah. Oh, bagus seperti ini. Refleksi, oh kemarin seperti tidak jadwal seperti ini, maupun itu perlu serangan Bapak Ibu itu mulai ditata. Oke, ditata sehingga banyak sudah ada program tahunan untuk ajaran 2022-2023, ada program semester, ada silabus, direview, ditelaah, sampai berjalan apa? Sehingga sudah punya gambaran untuk pelaksanaan ajaran baru besok. Yang kalau yang K13 masih tematik ya. Itu sudah jelas kok tema 1 kan. Ada beberapa pembelajaran kan, pembelajaran subtemanya kan, ada pembelajaran 1 sampai setiap minggunya kan itu nama itu ya. Pembelajaran pertama, 2, insya Allah banyak dapat. Terus sesuai program sampai berjalan. Insya Allah kalau yang mudah. Tapi bagi yang nanti menggunakan kurikulum apa Bu? Merdeka. Terkait dengan kurikulum merdeka, jadi Bapak Ibu guru kelas 1 dan 4 tentunya harus juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kurikulum merdeka itu. Yang insya Allah kemarin sudah
mencoba kemarin tadi memberi dari CP itu ya, capaian pembelajaran diturunkan menjadi TP, TP turunkan menjadi ATP. Alhamdulillah. CP itu capaian pembelajaran. Sudah main banyak kan CP itu ya? CP capaian pembelajaran. Dulu KIK jadi inti ya, turun menjadi TP, TP turun menjadi ATP. ATP itu adalah silabus. Silabus ya Bu ya. Kalau tujuan pembelajaran. Kalau dulu kan silabus. Silabus itu silakan kita sebentar. Kita saja. Itu ya mulai bisa. Mulai bisa. Silabus. Alur tujuan. Sekarang dalam menentukan ATP itu adalah diserahkan oleh sekolah masing-masing sebagai guru. Sehingga hasil kemarin itu sebagai bahan referensi ya Mas, untuk dimodifikasi. Itu bisa ingatkan, monggo mulai ditata, termasuk juga untuk kurikulum. Tadi sudah disampaikan kami terkait dengan kerangka kurikulum Merdeka ya Bu. Tentunya kurikulum itu harus direview, betul ya? Karena kemarin itu kurikulumnya kurikulum K13 KPSP, betul ya? Yang itu sekarang direview yaitu khusus untuk anak yang kelas 1 dan 4. Struktur kurikulumnya sudah berbeda tadi. Direview kembali, buka, dan sebagainya. Modelnya monggo Bu besok yang praktis saja, mungkin jadikan satu kan tidak apa-apa. Yang K13 yang untuk kelas di luar kelas 1 dan 4, yang 1 itu dinampilkan juga boleh tidak apa-apa, atau sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Ini bisa dibuat, disiapkan, karena biasanya itu harus disahkan ke dinas. Kesiapan yang lain yaitu terkait dengan pembagian tugas mengajar Bapak Ibu sampun. Alhamdulillah. Kelas 1 saya ngasih tos nih. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mas luar biasa, semangat. Mas tetap semangat. Proses dan sebagainya. Itu di antara itu yang kita siapkan bahwa kita sehingga bisa baik dan bisa sebagai acuan kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillah di Saking 3 ini perkembangan untuk satu kelasnya luar biasa. Salut saya. Iya kan? Bapak Ibu guru juga merasakan ya. Dari tahun ke tahun selalu ada perubahan. Untuk fisik bangunannya, kemudian sekarang dipoles untuk aransi dan sebagainya luar biasa. Sekarang kedatangan guru-guru yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Potensi untuk Saking 3 muda semua, luar biasa. Ini kekuatan. Monggo panjenengan semangat, kembangkan apa yang panjenengan miliki ya untuk membawa kemajuan dan peningkatan mutu di SD Saking 3 ini. Tetap semangat. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi keprofesionalan, monggo banyak selama membanggakan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan. Aku belajar itu sudah punya ya. Tambon akun ID. Itu untuk mengaksesnya di portal-portal pembelajaran yang ada di kementerian itu. Manfaatkan itu untuk panjenengan mengembangkan keprofesionalan panjenengan. Banyak sekarang dalam seperti itu.
banyak modifikasi, terapkan dalam pembelajaran panjang, model-model pembelajaran dan sebagainya biasa gitu. Ya, 4 akun belajar itu bagian dari kompetensi kompetensi sosial juga menggodikakan yang bagus, kerjasamanya. Baik Ibu ya, Bapak Ibu semua ya Bu. Gotong royongnya, solidaritas sama teman, saling membantu, ada yang kesulitan, ya, segi IT dan sebagainya, gotong royong saling bantu. Baik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial. Jangan sampai ada kehidupan antara yang satu dengan lain. Belum ngobrol, buat senyaman mungkin. Kalau ada permasalahan komunikasikan dengan baik, kan? Mau izin dan juga sampaikan dengan baik, kan? Makanya izin ya yang sama. Itu di antara beberapa hal. Kemudian sedikit saya ingin masuk. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah terkait dengan kurikulum merdeka, ya. Ini itu istilah-istilah Pak tadi yang disampaikan Pak. Oh iya. Saya bapakan. Oh iya. Jadi dan banyak hal yang istilahnya. Coba Mas ini juga tolong dibuka ya untuk menambah. Di situ CP itu apa yang hal-hal yang bisa kita pahami terkait dengan kurikulum merdeka ini. Di sini kan CP itu capaian pembelajaran ya. Padahal dulu itu CP cap jempol. Kontak person. Modul. Ya di PP bagus dan memang kurikulum selalu mengikuti perkembangan zaman. Nggih, Pak. Jelas, monoton tidak mungkin. Sebenarnya banyak lagi disampaikan oleh Bu itu hampir sama. Tapi itu menambah kasar kembali. Ya. FGD Mas. Kalau buka yang modul project ini Mas, modul project, tayangan modul project itu batas. Nomor 3. Nah ini kan masalah gambar gitu ya Mas, aku pengen tahu gambaran Bapak Ibu. Nah itu ada gambarnya. Di apa? Sana. Tidak, maksudnya ini paparan di Pola ya. Oh. Nah, itu ya. Oh. Tadi saya yakin Bapak Ibu sudah mesti apa itu kurikulum merdeka. Tadi Bu Ani sudah mencoba di satu tatanan dan sebagainya. Mungkin Pak sudah mengakses, ya, mengakses lewat akun belajar panjenengan di rumah belajar dan sebagainya. Ya saya ingin tahu gambaran panjenengan Dwi terkait kurikulum merdeka ini dengan posisinya nomor piro. Tidak masalah lah semua bener ya. Posisi panjenengan nomor piro. Nah, nanti setelah nomor itu dia bisa menyampaikan apa gambaran panjenengan nomor itu. Keterangan itu kan ada. Monggo. 2 dan 3. 2 dan 3. Monggo terangke apa penjelasannya kok pilih 2 dan 3. Saya memilih 2 dan 3 karena 2 dan 3 adalah saling membantu atau menolong. Jadi misalkan ada teman yang belum tahu, yang nomor 2 itu menolong untuk yang nomor 3, kemudian setelah itu juga nanti dan seterusnya Pak. Maksudnya tidak terus yang nomor 2 terus ketinggalan di bawah, tapi nanti terus juga ikut naik juga. Untuk menuju ke yang lebih tinggi lagi.
bebas 23 belajar membantu untuk ke depan kan nanti saling kolaborasi untuk menuju ke pemahaman yang UKM itu lebih yang lain. Yo, ayo, kate. Yang lain. Ayo, monggo sama bingung. 5 bingung malah berasa. Bingung akhirnya tertidur Pak saya. Bukunya belum tahu seperti apa. Baru kemarin sosialisasi Limbas modul sudah tahu seperti RDP kan gitu. Lah bukunya kan belum tahu seperti apa. Apalagi kelas 1 belum bisa baca tulis. Terus dua IKN. Ya enggak apa-apa. Ini saja ya Pak ya. Iya. Berarti perlu belajar banyak untuk menuju ke pemahaman IKN sehingga bisa menerapkan kepada anak didik kita. Yang lain. Mangga. Ya Mas Ade. Mbak. Sana. Agak nomor sama. Satu lagi, Mas. Ya Mas Ajal. Cek. Ya, saya atas 67. Gambaran seperti apa? Ya, menurut saya gambarannya itu saling membantu. Mungkin yang sudah tahu atau sudah berpengalaman bisa berbagi dengan yang proses untuk belajar atau yang belum berpengalaman sehingga nanti sama-sama menjadi tahu seperti itu. Terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih. Kerjasama itu penting ya. Saling kolaborasi, saling membantu dan sebagainya, sehingga kita bisa menuju harapan dari pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum. Ya, jangan keluar Mas, keluarkan tetap terima, keluarkan dari. Jawabannya. Keluar, maka awal lagi data itu Mas, dikeluarkan yang CB dari yang pertama. Saya ingin mana yang CB tadi. Drasor. Malah drasor. Terus. Ya. Ibu Bapak, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa terkait dengan CV itu dari capaian pembelajaran, capaian yang buka itu, naik Mas, terus lagi, terus Mas, naik terus. Ya, sedikit saya ingin apa saja hal yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan sebagai landasan saat kita merencanakan pembelajaran di kelas. Ayo, sampaikan Mas. Ini juga tidak benar dasar. Yang lain Pak. Dalam kita membuat apa? Merencanakan apa? Pertimbangan sebagai landasan saat dalam mengajar. Yang perlu kita pertimbangkan dalam mengajar. Iya, biasa. Orang masih benar masih salah. Oke, itu jawabannya. Tapi ngomong itu ngantuk. Mas Taufik membuat perangkat pembelajaran, Pak. Ya, membuat perangkat pembelajaran apalagi rencana pembelajaran. banyak hal ya. Mengetahui ya betul. Kondisi siswa. Karakteristik siswa. ya. Banyak hal tidak. Iya. Diagnosa awal. Untuk diagnosa ulang. Untuk diagnosa saja. Bu, besok dalam asesmen IKN asesmen ini kalau anyar itu
Diagnosa, diagnostik ya. Namanya asesmen diagnostik. Nah, itu. Pintar kalau. Wah. Kuwi jadinya diterap ya. Jadi itu bisa diterapkan walaupun kita masih K13 itu ternyata bagus. Ono kognitif dan non kognitif diagnostik. Banyak hal metode, langkah-langkah dan sebagainya baik. Dimulai lagi. Nah ini sebagai gambaran dan Paus bahwa pembelajaran itu ibaratnya sebuah perjalanan, bukan sebuah apa? Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah apa? Bukan uji. Kata uji. Hal yang penting dalam sebuah perjalanan adalah tujuan. Kan harus tahu tujuannya kemana. Nek tujuannya orang ini kira-kira melakukan ini dia. Wah, ini ngerti. Yang penting pemahaman bagi kita. Tanpa ada tujuan kita pasti akan hanya membuang apa? Waktu. Dan jika sebuah tujuan itu jelas dan penting bagi kita, pastilah kita akan mencari bagaimana menuju tujuan itu dan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Nah itu ibarat gambaran dari apa? Jadi CP itu adalah capaian pembelajaran yang akan tadi Bu kepala sekolah CP ada fase-fasenya tadi kan? Itu yang dituju. Jadi merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran. Kompetensi yang harus dicapai peserta untuk setiap pembelajaran. Dan CP ini dirancang berdasarkan standar kompetensi dan standar isi. Terus yang membuat CP itu siapa? Yang membuat capaian pembelajaran CP itu sih tahu siapa? Yang menentukan adalah pemerintah. Badan BNS itu badan, ya kan? Standar nasional pendidikan. Jadi tidak boleh ditawar-tawar. CP ini hal yang baku, pasti yang akan dituju setiap guru mengadakan proses pembelajaran. Itu kata kunci. Maka kalau dulu disebut KI dan kompetensi inti terus ini saling komunikasi. Ono kompetensi inti dasar. Itu hal yang baku. CP itu yang harus kita capai. Pas-pas tadi ya. Ini pemahami tadi. Lanjut. Ini tujuan nasional. Bukan hanya bagi kita. Untuk mencapai ini, maka pemerintah sudah menetapkan yang namanya kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, termasuk bagaimana cara mencapai pembelajaran, capaian pembelajaran seperti apa, termasuk prinsip pembelajaran dan asesmennya. Jadi ini yang dikatakan merdeka di dalamnya ada di sini. CP ya, capaian belajar merupakan kompetensi belajar yang harus dicapai. Ini ya kata kunci peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase PAUD, pendidikan dasar menengah, disusun berdasarkan mata pelajaran. Nah ini ada hal yang baru. Dulu kita ada istilah kriteria ketuntasan minimal. Ada pro kontra bagi anak-anak yang lambat belajarnya itu. Ya. Bener ya? Iya. Terus itu capek padahal ini tetap dia sini yang lebih kan? Iya. Nah ini saya tidak mudah di sini. Rekam ini hambatan dapat menggunakan CP pendidikan khusus dengan hambatan intelektual, maka ini harus secara khusus kalau itu. Ini kan tidak bisa masuk di pendidikan kita. Tapi kali ini peserta didik yang bukan tanpa hambatan intelektual,
bisa menggunakan Reguler. CPR. Ini kan bisa diterima di kita dengan apa? Menerapkan prinsip modifikasi. Ini penting. Sehingga bisa capaian itu dari anak itu berbeda-beda. Karena modal wah gitu, iya kan? Sehingga ini dianggap tuntas, bisa ya? Ini dianggap tuntas. Bisa terjadi seperti itu? Bisa, betul ya Pak ya? Betul. Tolong Pak ini ya, pas pengalaman Pak Ibu ya sih. Memberi pelajaran tentang ini, kan ada. Itu ketuntasan ya wes kan. Tapi ya jangan salah Pak, ini yang anak yang sudah dikembangkan dan bagaimana ini dianggap belum tuntas, perbaiki lagi kan bisa. Nah, dan ini luar biasanya itu seperti itu,